Di video kali ini kita akan belajar subnetting di IP kelas A ya. Jadi apabila teman-teman udah nonton di video sebelumnya terkait subnetting IP kelas B sama kelas C, pasti akan mudah untuk memahami subnetting di IP kelas A di video ini. Ya, jadi untuk awal seperti biasa kita akan pemanasan terlebih dahulu ya untuk di setiap subnettingnya. Itu IP kelas A itu biasanya akan menggunakan 10 kayak gitu ya. Kemudian 0.0.1/8 biasanya ya enggak. Kemudian binary perfectnya itu kan 1 1 1 1 1 1 ya. Jadi di oktet pertama itu pasti dia memiliki nilai bilangan binary ya. Kemudian di oktet kedua sampai ke oktet keempat itu nilainya 0 kayak gitu. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini di copy saja biar cepat ya. Nah seperti ini. Jadi oktet pertama itu memiliki nilai ya, nilai 8 kayak gitu ya, untuk angka desimalnya, desimal perfectnya. Kemudian oktet kedua sampai oktet ke 4 itu dia memiliki nilai 0 kayak gitu, karena bilangan binarinya juga 0, nggak ada nilai 1 kayak gitu. Oke, kemudian subnet masknya itu kan pasti 255. Kemudian yang di oktet kedua sampai oktet keempat itu dia memiliki nilai 0. Nah seperti ini untuk bilangan atau IP address ya, konversi IP address sampai binary ke desimal sampai subnet mask untuk di IP kelas A secara normalnya seperti itu. Kemudian kita coba subnet dengan IP yang sama ya, dengan menggunakan IP 10.0.0.1 slashnya /10 kayak gitu saja ya, /10. Kemudian kita coba cari bilangan binary-nya itu berapa untuk bilangan perfectnya. Nah kita tinggal copy saja nggak masalah. Untuk di output pertama pasti di sini nilainya 8 ya kayak gitu. Berarti kan kurang 2 kayak gitu. Kalau kurang 2 berarti kita tambahkan bilangan biner satunya itu ada 2. Kemudian sisanya 0. Nah, sisanya berapa yang 0 itu? Sisanya itu ada 6 ya, karena sudah diambil 2, karena bilangan binary itu harus ada 8 kayak gitu. Jadi 3 4 5 6 7 8. Oke, nolnya udah ada 6, satunya sudah ada 2, berarti di sini nilainya 2 untuk bilangan desimalnya. Nah, untuk oktet kedua sama oktet oktet ketiga sama oktet keempat berarti nilainya 0 seperti itu. Kemudian subnet masknya berapa? Hampir sama, gitu, hampir sama yang kayak di atas. Untuk oktet pertama itu nilainya 255. Kemudian oktet yang kedua itu berapa sih? Skornya berapa kayak gitu, karena ada nilai 1 kayak gitu ya, ada 2 kayak gitu ya kan. Nah oktet ketiganya itu pasti 0 karena nggak ada nilai 0-nya. Kemudian kalau sudah, kita coba cari oktet yang ketiga menggunakan tabel bantu yang di bawah ini ya. Kita letakkan oktet kedua itu 1 1 0 0 0 0 0 wis kelebihan 0. Kemudian tambahkan nilai yang ada angka satunya, berarti 128 tambah 64 kayak gitu ya. Berarti totalnya itu berapa? 192. Ini isinya 0 kayak gitu ya. Kemudian di sini 192. Oke, berarti 192 ini kita masukkan ke oktet yang kedua ya. Yang ini tadi masih ada tanda tanya, kita masukkan ke atas, skornya 192. Berarti perfect 10 atau /10 ini subnet masknya itu 255 192 0 0 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke total subnet, host subnet sama block subnet ya. Kita mencari total subnet, host subnet, dan block subnetnya berapa. Kita gunakan rumus 2 pangkat X ya untuk mencari total per subnetnya.
2 pangkat X. X-nya itu adalah angka 1 yang ada di blok terakhir ya, atau blok kedua kayak gitu ya. Di kelas A itu kan blok atau oktet yang memang wajib ada itu kan di oktet pertama saja gitu. Nah, kemudian 2, 3, 4 itu kan untuk host ID-nya. Tapi ada angka 1 atau ada angka yang ada nilai ya. Nilainya itu di oktet ke-2, jadi X-nya itu ada 2 totalnya kayak gitu. Jadi di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, hasilnya 4. Kemudian untuk mencari host per subnet berarti mencari angka 0 dari secara keseluruhan di setiap oktetnya. Berarti 2 pangkat Y, pangkat Y ya, itu rumusnya. Kemudian minus 2. Nah, minus 2 ini dari pengurangan untuk IP network dan IP broadcast ya, karena itu tidak bisa digunakan untuk di jaringan IP address kayak gitu, itu nggak bisa digunakan. Kemudian 2 pangkat Y. Nah, Y-nya berapa? Y-nya itu kan berarti dari sisa bilangan biner di angka 0 ya, di oktet kedua, kemudian oktet ketiga sama oktet keempat kayak gitu. Kita tinggal tambahkan aja oktet ketiga sama keempat, itu berarti kan 8 tambah 8, kemudian itu 16 lah. Kemudian sisa di oktet kedua itu tadi berapa? Kan ada 6, berarti 6 ditambah 16 itu berarti berapa? 22. Berarti 2 ya, sini 2 pangkat 22 minus 2 ya, dikurangi 2 kayak gitu ya. Berarti nilainya berapa? Itu sekitar 4.194.304 kayak gitu ya, minus 2. Nah, udah kelihatan ya enggak hostnya itu sampai berapa. Berarti kan kita tinggal tulis aja langsung dari 4 juta itu 4.994.302. Nah, ini berarti total host yang bisa digunakan di setiap subnetnya kayak gitu. Oke, untuk mencari blok subnet itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Itu tinggal kita gunakan rumus 256 kayak gini ya, 256, kemudian kita kurangi 192. 192 itu dari mana? 192 itu melihat dari subnet mask ya, yang ada di prefix 10 tadi ya. Kemudian itu kan nanti hasilnya adalah 64 seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal tinggal menambahkan saja gitu, tinggal ditambahkan 64 tambah 64 kayak gitu, nanti hasilnya adalah 128 kayak gitu. Kemudian 128 ditambah 64 itu kan nanti ketemunya 192 kayak gitu. Cukup mudah sebenarnya. Dan berarti yang ditulis itu mana? Yang ditulis adalah yang di bagian bawah ini ya, 64 192 192. 64 128 sama 192. Dan jangan lupa ditambahkan angka 0 di depan ya, karena blok subnet itu harus diawali dengan 0 kayak gitu. Berarti blok subnetnya itu adalah 0, kemudian 64 128 192 seperti itu ya. Itu untuk mencari blok subnetnya. Kemudian kita tulis untuk ke IP network ya. Di IP network itu kita tulis sesuai dengan blok subnet kayak gitu ya. Sekarang kita mencari IP network, IP yang bisa digunakan ya. Ini IP awal hingga akhir, kemudian IP broadcast dan blok subnetnya kayak gitu. Untuk mencari IP blok subnet ini ya, maaf, untuk blok subnetnya itu ini kan sudah saya tulis 4 kayak gitu. 4 ini didapatkan dari 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 yang di sini nih kayak gitu. Ini kan 4, berarti total blok subnetnya itu ada 4 kayak gitu ya. Sekarang kita coba tulis di setiap
blok subnet dari IP network sampai IP broadcast kayak itu. Untuk yang pertama kita tulis IP network, itu kita tulis 10.0.0.0.0 ya. Nah, yang berubah nanti oktet yang kedua saja ya. Yang berubah cukup oktet yang kedua untuk IP networknya. Berarti untuk IP blok yang kedua itu 10.64.0.0. Kemudian IP blok subnet yang ketiga itu 10.128.0.0. Sedangkan IP blok yang terakhir atau yang keempat itu 10.192.0.0. Oke. Kemudian untuk mencari IP awal hingga akhir itu bisa nanti di akhir ya. Kita cari dulu IP broadcastnya untuk mempermudah. Kita tulisnya pakai 10.63 ya. Dari IP network yang di blok selanjutnya itu kita kurangi 1 terlebih dahulu. Kemudian kita bukan tulis angka 0 tapi 255.255 ya. IP terakhir kayak gitu. IP terakhir dari jaringan komputer kayak gitu. Itu kan 255. Kemudian kita tulis lagi, kita bedakan di oktet yang kedua saja. 10.127 ya. .255. Nah, apabila kita mencari blok yang kedua itu sebenarnya bisa dikurangi dari blok selanjutnya. Ini yang 128 dikurangi 1 jadi 127, atau tinggal 63 ini itu kita tambahkan 64 kayak gitu ya. 64 itu juga bisa sesuai yang ada di sini nih ya. Hasil pengurangan 256 dikurangi 192 kayak gitu. Kemudian oktet yang ketiga itu 10.191.255.255. Kemudian oktet terakhir itu 10, kemudian 255. Oke. Kemudian kita cari IP address di setiap blok atau setiap subnetnya. Itu dari 10.0.0.1. Kemudian di IP akhirnya tinggal kita tulis 10.63.255.254 ya. Jadi IP address yang bisa digunakan oleh komputer itu pasti di belakangnya 254 kayak gitu, bukan 255 seperti itu ya. 255 itu masih bisa digunakan asal itu bukan di oktet terakhir kayak gitu. Ini karena di oktet terakhirnya kan 4 itu kan pasti 254 bukan 255. 255 biasanya untuk IP broadcast kayak gitu. Kemudian untuk oktet yang kedua itu 10.64.0.1. Kemudian di IP akhirnya itu 10.127.255.254. Kemudian di blok ketiga itu 10 ya, di IP awalnya 10.128.0.1. Di IP akhirnya di blok 3 itu 10.191.255.254. kemudian di subnet keempat itu ada 10.192.0.1. kemudian IP akhirnya itu ada 10.255.255.254. Oke, ini udah berhasil atau udah ketemu semuanya dari IP network ya, kemudian IP yang bisa digunakan, IP awal hingga akhir, kemudian IP broadcast di setiap blok subnetnya kayak itu. Jadi total IP yang bisa digunakan ya untuk di setiap blok subnet itu dari IP awal hingga akhir pasti totalnya itu sekitar atau pasti sudah totalnya itu 4.194.302 kayak gitu ya totalnya ini setiap blok subnet di IP addressnya kayak itu. Oke, itu tentang materi IP address itu materi blok itu materi subnetting di IP kelas A. Semoga teman-teman lebih paham lagi kayak gitu. Mungkin nanti ada contoh soal untuk penyelesaian di subnetting subnetting kelas A, kelas B sama kelas C kayak gitu ya. Oke, see you next time.